Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayogi. Saya mahasiswa tingkat 1 di Prodi D3 Keperawatan Merauke. Di video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan atau sistem urinari pada manusia. Sistem perkemihan atau sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari dua ginjal, dua ureter, kandung kemih, dua otot sphincter, dan uretra. Selanjutnya pada gambar ini, pada posisi bagian belakang tubuh diperlihatkan bagian dalam organ-organ sistem perkemihan yang terdapat diantaranya itu ada dua buah ginjal, ginjal kiri dan ginjal kanan, ureter, ada inferior vena cava, abdominal aorta, urinary bladder, dan juga uretra. Bagian sistem perkemihan. Bagian sistem perkemihan ada 4. Yang pertama ginjal atau renar, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, dan keempat uretra. Susunan sistem perkemihan yaitu dua ginjal atau ren yang menghasilkan urin, dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, satu vesika urinaria atau disingkat FU, di mana tempat urin dikumpulkan, dan satu uretra yang bertujuan urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ya, kita masuk ke pembahasan organ-organ sistem perkemihan, yaitu yang pertama adalah organ ginjal. Struktur ginjal, bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Bagian lebih dalam lagi disebut medula. Dan bagian paling dalam disebut pelvis. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan sebagai urin. Nah, yang kedua bagian organ dari sistem perkemihan yaitu ureter. Ureter sendiri terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat fibrosa dan lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali dan mendorong urin melalui ureter. Fisiologi dari ureter adalah menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria dan ureter memasuki dinding vesika urinaria secara serong sehingga ketika vesika urinaria terisi, urin tidak kembali. Ya, kita masuk ke organ ketiga pada sistem perkemihan pada manusia, yaitu organ vesika urinaria. Vesika urinaria berbentuk seperti buah pir atau kendi, terdiri dari fundus dan bladder neck. Vesika urinaria terletak dalam panggul di belakang simfisis pubis, yang dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Vesika urinaria juga memiliki 3 muara yang disebut trigon. Di dalam vesika urinaria terdapat 2 sphincter. Sphincter ini disebut sphincter internal dan eksternal. Vesika urinaria juga itu sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya, karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses miksi, yaitu distensi kandung kemih yang menghasilkan kurang lebih 250 cc air seni. Selanjutnya terjadi refleks kontraksi dinding kandung kemih dan terjadi relaksasi sphincter internus, lalu terjadi relaksasi sphincter externus dan terjadi pengosongan kandung kemih. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Persarafan vesika urinaria diatur oleh torokolumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Lapisan vesika urinaria itu ada lapisan sebelah luar atau peritoneum
Dan lapisan otot disebut tunika muscularis dan tunika submukosa. Lapisan mukosa adalah lapisan bagian dalam. Fisiologi vesika urinaria, yaitu sebagai tempat menampung urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Dan dengan terisinya vesika urinaria bisa sampai 500 cc, otot detrusor rileks, otot polosprinter interna berkontraksi sehingga mempertahankan kontinen. Selanjutnya kita masuk ke organ keempat pada sistem perkemihan, yaitu uretra. Uretra sendiri adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Uretra pada wanita umumnya panjangnya sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pada pria, memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya wanita lebih beresiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Sedangkan uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai letaknya, yaitu yang pertama adalah pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua ada pars prostatica, terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga adalah pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulborectalis. Yang keempat atau yang terakhir adalah pars spongiosa atau cavernosa. Panjangnya sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis. Ya, bagian terakhir ini saya akan menampilkan ilustrasi tentang proses pembentukan urin, yang dimana sebelum urin itu terjadi harus melewati 3 tahap atau 3 proses, yaitu yang pertama proses filtrasi atau penyaringan, yang kedua ada proses reabsorpsi, dan yang ketiga atau terakhir ada proses sekresi atau augmentasi. Yang pertama itu proses filtrasi atau penyaringan, yang dimana proses itu terjadinya pembentukan urin yang dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya adalah hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi karena ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua ada tahap reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Pada umumnya, semua glukosa akan diserap kembali. Namun, hal ini tidak berlaku pada penyandang diabetes karena glukosa berlebih akan tetap dalam filtrat.
Natrium dan ion-ion lainnya akan diserap kembali secara tidak lengkap dan tertinggal dalam filtrat dalam jumlah yang besar. Kondisi ini dapat terjadi ketika seseorang mengonsumsi lebih banyak makanan sehingga menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Hormon mengatur proses transport aktif, yaitu ion seperti natrium dan fosfor, diserap kembali. Yang terakhir adalah proses sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap akhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi. Seperti beberapa obat, hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasinya tinggi. Selain itu, penyerapan kembali atau reabsorpsi juga ditingkatkan dan mengurangi sekresi ketika konsentrasinya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil. Sekian penjelasan saya tentang materi perkemihan pada manusia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang lebihnya, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.